Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini sangat mendung sekali di tempatku karena hujan 2 hari ke dunia kehujan-hujanan. Tapi kita bersyukur karena dikasih rahmat atau dikasih rezeki ya sama yang kuasa, biar kita bisa minum dan bermanfaat bagi di seluruh muka bumi ini ya. Oh iya, ini teman-teman, aku tadi bikin namanya, kalau di tempatku dulu mah namanya apa ya, lupa aku ya, namanya geduk budin gitu ya, namanya geduk budin, tapi nggak tahu dinamakannya atau bergedel budin. Ini dibilang dibikin dari singkong batang. Kok singkong batang sih namanya, bahasa Indonesianya itu singkong, kalau di tempatku budin atau ubi batang. Ya, ini di tempatku ini aku tadi bikinnya ya dikukus dulu. Yang ini kan udah aku kukus, dikukus langsung kita penyok-penyok atau hancurkan seperti itu, seperti mukaku yang sangat hancur. Gitu aja. Apa namanya? Ya enggak lah, ini cuma bercanda. Dihancurkan terus aku kasih bumbu merica, terus bawang, garam dan masako, terus gorengan bawang merah atau gorengan brambang dikasih setelah dibejak-bejak dikasih begitu, terus kita uleni sampai rata semuanya bumbu-bumbunya, taburin sedikit tepung, bisa tepung beras, bisa tepung terigu ya, cuman untuk merekatkan sedikit. Setelah itu kita bentuk-bentuk lalu kita goreng. Ya, inilah penampakannya begini. Kalau zaman dulu sih tahun 70-an 90-an ini dimakan sama soto. Dingin-dingin atau hujan-hujan dimakan sama soto, wah enak sekali. Tapi saya nggak punya soto. Ini bisa bumbunya bisa lengkap ya, yang punya bumbu harus ada ketumbar ini dan itu ya, tapi aku nggak punya ya, biasa, yang penting asin, yang penting ada rasanya sedikit gitu, ada ujah lumayan. Biasa hidup di rantau yaitulah hidup yang sangat memanage, hidup apa adanya, yang di depan mata apa aja ya dibikin apa aja. Sekali ada di depan mata ada bahan, langsung feeling teng, langsung bikin. Walaupun bumbu nggak sempurna, anggap aja itu sudah sempurna. Yang penting kita hatinya ikhlas, happy, pasti enak-enak saja. Yang penting nggak bikin mabuk kepala gitu. Cobain dulu ya, enak apa enggak ya. Kriuk banget, asin, enak, kriuk. Ini udah aku kukus ya, panji banget ya. Oh ya teman-teman, tip untuk hubungan jarak jauh ya. Ya nggak jarak jauh, nggak jarak dekat lah, namanya orang hidup ya. Tip dalam hidup, dalam berumah tangga itu nggak usah berpikiran yang kebanyakan negatif-negatif, apalagi kepada pasangan. Walaupun jarak jauh, walaupun jarak dekat, hilangkan pikiran negatif. Ada yang bilang itu selingkuh, dia selingkuh, biarkan saja. Kalau memang toh di antara berdua dalam berumah tangga itu nggak ada yang benar, suatu saat mah Tuhan memberikan memberikan kita itu jawaban. Jadi pikiran kita nggak usah dibikin pusing-pusing atau dikotor-kotorin dengan hal-hal yang begituan. Apalagi zaman sekarang banyak ya, apalagi yang masih pacaran, orang sudah berumah tangga, udah bertahun-tahun, sudah punya anak, punya itu, mereka masih memikirkan selingkuh karena hasrat cuma sementara. Aku itu paling benci masalah entah cowok entah cewek itu sama aja. Memang kalau sudah tidak suka, bilang aja tidak suka. Hadapilah segala sesuatu itu dengan perfect ya, dengan profesional, dengan adil dan bijak gitu ya. Jangan cuma karena nafsu, masih hubungan suami istri, masih selingkuh sana selingkuh sini. Menurut aku itu udah zong. Karena apa ya, hidup enggak di luar negeri, enggak di Indonesia, toh sama, dimanapun hidup itu sama, tergantung pola pikir kita, sudut pandang kita, mau dibawa kemana rumah tangga kita, itu semuanya tergantung dari pola pikir masing-masing ya. Tapi enggak usah menyalahkan sana menyalahkan sini.
Kalau memang kadang-kadang hidup ya udah kita sudah benar-benar sebagai cowok dan cewek dikatakannya, kok yang satunya dia pikirannya nggak benar, maksudnya dia selingkuh, main dengan orang lain, selingkuh lalu menjelekkan sana menjelekkan sini. Toh tanda kutipnya lagi, apalagi yang sudah kaya-kaya begitu ya, mereka karena banyak uang dia seenaknya sendiri gitu ya. Menurut aku sih emang itu boleh, tapi yang penting jangan menyalahkan peraturan begitu. Anggap aja kalau kita dapat rezeki itu sebagai cobaan buat diri kita, nggak punya uang pun itu sebagai cobaan buat diri kita. Jadi kita kalau orang melangkah masih punya tameng gitu ya, punya sifatnya kayak jalannya walaupun berliku-liku kita mengikuti sealurnya jalan saja. Jadi kita merasa enak ya. Jangan udah kita punya uang, ibaratnya kayak yang cowoknya di luar negeri punya uang begini-begini, dia bebas, istriku di sana hempaskan. Sebaliknya juga istri di sini sudah mencari uang, suami di sana nggak kerja, hempaskan. Kalau menurut aku masih sebatas wajar-wajar aja, itu saling support, saling mendukung. Karena apa? Kita sebagai wanita pun harus mempunyai prinsip, aku punya uang segininya, ini adalah rezeki aku dari Allah, rezeki buat keluarga. Dia mungkin seseorang tidak bisa berbuat aku mencari uang yang sebesar seperti kalian yang dikasih uang rezeki yang berlimpah-limpah. Tapi karena apa? Itu pun doa-doa dari mereka itu imbas kepada diri kita. Jadi mikirannya jangan mikir sekilas saja gitu ya. Adalah doa-doa mereka yang suci, doa-doa mereka yang tulus itu membantu kita, walaupun di mata kamu itu orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, padahal dia selalu berdoa buat kamu gitu. Jadi nggak usah sombong kalau dikasih kelebihan kebutuhan dari kita, karena kelebihan yang dari Allah memberikan kita harus menggunakan semaksimal mungkin, karena diambil itu adalah Allah yang berikan kelebihan dari kita, itu adalah amanah ya. Bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memanfaatkan, karena amanah itulah yang nantinya buat tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi kalian gak usah mempunyai sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang begitu, gak boleh. Kita ibarat bersaing, kita bersaing secara sehat, tapi dalam intinya dalam bersaing bukan untuk menebar kebencian, maksudnya menebar kebencian, menggolongkan kaya dan miskinnya, tidak begitu. Tapi justru persaing yang sehat, kalau aku dikasih rezeki sama Allah yang melimpah, inilah rezeki keluarga, rezeki orang-orang yang sekeliling kita, karena itu untuk amal ibadah kita gitu, amal ibadah orang-orang yang di sekeliling kita gitu. Tapi janganlah bangga, boleh kita bangga, tapi bersainglah dengan sehat, banggalah dengan kesehatan, jangan bangga jadi pelakor, jangan bangga dengan selingkuh. Itu benar-benar zong menurut saya ya. Nggak ada sekaya apapun manusia, kalau yang sudah berbuat selingkuh di mata saya nol. Secantik apapun, seganteng apapun mereka yang sudah selalu berselingkuh atau bermain yang lebih dari peraturan yang tidak sewajarnya begitu, menurut aku no, nggak ada lebihnya menurut aku. Mau secantiknya segunung, mau seluruh dunia mengagumi dia, tapi kalau dia akhlaknya tidak baik, bagi aku no, tidak kagum sedikit pun. Tapi aku lebih kagum kepada orang-orang yang nggak mempunyai segala-galanya, tapi dia mempunyai akhlak yang baik, mempunyai peduli yang sangat baik kepada orang-orang sekeliling kita. Pokoknya benar-benar itulah yang sangat aku kagumi gitu. Jadi orang gak usah pada salah sudut pandang atau salah menilai seseorang gitu ya. Ya pokoknya kita saling sharing, saling memberi pemasukan. Anggap aja kalau kita dikasih kelebihan, berarti itu ujian kita untuk berbuat baik dan kebaikan. Walaupun kalian kadang berbuat baik tapi orang tidak memandang kamu baik, nggak usah kamu pedulikan. Yang penting cukup Allah yang tahu dengan kamu gitu ya. Nggak usah pikirin orang-orang yang seperti itu. Selalulah bersikap yang bijak, selalulah berbuat yang positif, walaupun belum dianggap kita sama manusia positif, itu urusannya Allah sama kita sendiri aja ya. Pokoknya jangan patah semangat untuk mencari rezeki, selalu berdoa dan berusaha, berpeganglah teguh. Karena hidup dimanapun kita berada, itu semua tergantung prinsip dan
pola pikir kita untuk kedepannya gitu ya. Tapi kalau ada orang yang kasih kritik dan saran, kita masih menimbang-nimbangkan mana yang baik, mana yang enggaknya diterapkan di diri kita ya, begitu. Bukan berarti kita nggak mau menerima saran dan kritik dari orang lain gitu ya, karena hati seseorang, kepribadian seseorang itu lain-lain. Jangan selalu memandang orang negatif-negatif. Kadang ada orang yang berbuat sekilas kayak orang jalannya mulus banget, jatuh juga ada. Orang yang biasa jalannya rengkol-rengkol sangat licin sekali tidak jatuh ya juga banyak, begitu ya, namanya hidup ya. Kadang ada orang yang melakukan kesalahan tapi karena dia tak sengaja untuk melakukan kesalahan, mungkin dia mempunyai perasaan yang udah benar-benar tulus ke dia, ternyata dia tidak tulus kepada kita. Biarkan Allah yang menjawabnya semua itu ya. Jangan dikasihkan di hati, nggak usah ditaruh di pikiran, apalagi untuk mempunyai pikiran dendam, itu hanya untuk menyesatkan kita. Ya udah, video dari saya ini celentotan saya yang tidak berguna ya. Yang berguna diambil manfaatnya, yang tidak berguna dihempaskan saja gitu. Yang penting doaku selalu mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Selalulah berpikiran positif, yang negatif diambil hikmahnya saja, dan untuk memperbaiki sikap-sikap yang untuk lebih baik dan lebih baik lagi untuk menuju ke depannya gitu aja ya. Untuk antisipasi kita sendiri, kita pun sebagai manusia perlu antisipasi, begitu saja. Mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang berkah, barokah dan melimpah. Wassalam, I love you, Pul.